Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu ketiga sesudah Pentakosta, Minggu 21 Juni 2020, melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Rorodia Kusumawati Roni SSI Teol. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan di bulan Pelkes GPIB saat ini. Marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang terkasih, kita habiskan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Rut pasal yang pertama ayat 8b menjadi dasar dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri.
Sedangkan mereka yang kami sebut saudara, hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kehendak kebenaran firman-Mu, dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ada kuasa
Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman, namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Untuk mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta ini, ya Bapa, kami datang kembali kepadamu seraya mengucap syukur dengan tantintinya atas kuasa-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu yang tantintinya Engkau limpahkan dalam hidup kami, umat yang percaya dan setia kepadamu. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami sadar kami terbatas, oleh sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, terlebih kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kami dimanapun Tuhan utus kami. Pakai hamba dengan segala keterbatasan ini untuk menyampaikan firman-Mu yang adalah roti kehidupan bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu mendengarnya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kileon.
semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaatan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saat ini kita sudah memasuki hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta di tanggal 21 Juni. Sudah hampir penghujung bulan Juni. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita ada hingga saat ini dan dikuatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini kita belajar dari sebuah kisah yang menarik, yang merupakan hubungan antara menantu dan juga menantu dan juga ibu mertua yang biasa juga terkenal, yaitu Rut dan Naomi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang kitab ini merupakan, kalau kita lihat judulnya,
ada yang menarik. Karena apa? Saat itu memang kaum perempuan adalah umat yang dianggap sebagai kaum marginal, ya, bahkan dikatakan tidak memiliki hak suara. Namun ini adalah hal yang menarik bahwa Rut bisa ditulis kisahnya di dalam kitab suci ini, dan juga kita tahu bahwa Rut ini adalah bukan seorang Yehuda atau bangsa Israel, namun ia berasal dari bangsa atau negeri Moab, di mana Moab itu merupakan musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Namun mengapa kisah dari seorang yang bukan Yahudi ini kemudian ditulis menjadi sebuah kitab? Itu tentu saja juga karena sikap dan perilaku iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Rut. Mari Bapak Ibu kita perhatikan bersama-sama. Di sana dikatakan di ayat pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi dari ayat 1 ini kita tahu bahwa ternyata saat itu terjadi kemarau panjang sampai mengakibatkan kelaparan. Maka untuk bertahan hidup ada sebuah keluarga yang pada akhirnya berusaha untuk survive, bertahan, yaitu dengan cara pergi meninggalkan daerah asalnya di Yehuda untuk mencari tempat yang mungkin lebih baik. Nah, mereka melihat bahwa negeri Moab terkenal dengan datarannya yang tinggi. Dia merupakan juga tempat yang terkenal juga dengan tanah pertanian yang baik adanya. Maka sebuah keluarga ini beritikat untuk migrasi ke sana, menetap walaupun mereka menjadi seorang asing. Siapakah keluarga ini? Kita melihat di ayat kedua. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi ada suami istri Elimelek dan juga Naomi, memiliki dua putra yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, mereka bertahun-tahun sudah menetap di sana, dan tentu saja masa remaja, bertumbuh anak-anak ini, kemudian juga mereka juga mengenal lawan jenisnya. Pada akhirnya justru mereka juga memperistri perempuan-perempuan yang notabene adalah berasal dari daerah Moab ini. Nah, hal itu kita bisa lihat di ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, namun ternyata dalam ekspektasi keluarga Elimelek dan Naomi, mereka hijrah menuju ke Moab, bertahan hidup di sana dengan harapan hidupnya lebih baik. Namun ternyata sangat tragis kisah yang dialami oleh Naomi ini. Kisah tragisnya apa? Yang pertama adalah meninggalnya sang suami, yaitu Elimelek. Itu dapat kita lihat di ayat ketiga. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Yang pertama adalah meninggalnya sang suami. Namun ternyata derita atau pergumulan dari seorang Naomi ini bukan hanya sekedar meninggalnya suami, namun juga disusul juga dengan kematian kedua putranya, yaitu Mahlon dan juga Kilion di ayat kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi dia sudah menjadi seorang janda, sekaligus juga kehilangan buah hatinya. Nah, maka sisa dirinya sendiri dan juga kedua anak mantunya, yaitu Orpa dan juga Rut. Nah,
dengan kondisi yang seperti ini tentu saja membuat Rut ini semakin terpuruk. Dan pada akhirnya ketika ia mendengar bahwa oh ternyata Tuhan Allah kembali memulihkan kondisi kampungnya dulu, yaitu Yehuda, Bethlehem Yehuda, kemudian dia berniat untuk kembali lagi ke daerah asalnya. Nah, tentu saja situasi ini membuat ia dan juga kedua mantunya ini bermusyawarah, gitu ya. Si Naomi ingin kembali pulang kampung, tapi dia juga tahu bahwa kedua anak mantunya ini adalah asalnya negeri Moab. Mungkin ada pertanyaan, mau nggak ya mereka ini ikut saya? Atau justru mereka mau tetap tinggal bersama dengan keluarga dan masa lalunya di Moab itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percakapan ini terjadi di ayat 7 dan juga sampai ayat terakhir yang kita baca saat ini. Nah, di ayat 6 tadi dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, dari sini kita tahu bahwa benar-benar Naomi ini tergiur untuk balik kampung, begitu ya, untuk kembali dalam rumah atau daerah asal mereka dan mencoba untuk bertahan hidup di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perjalanan menuju Bethlehem Yehuda, ia masih terpikir antara bagaimana ini anak-anak mantuku ini. Ya, hal itu terjadi di ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua mantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan pertama mereka menjawab di ayat 10, dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Pada awal percakapan, Orpa dan juga Rut tadinya mau ikut bersama dengan Naomi, ya. Namun tetap Naomi masih mempertanyakan, benarkah kalian akan mengikuti aku, di ayat ke-11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah ya anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nah, inti dari percakapan Naomi kepada kedua mantunya, dia mengatakan bahwa, hei menantuku yang aku sayangi, bahkan ia memanggil kedua anak mantunya itu dengan sebutan anak-anakku. Berarti dari sini kita melihat bahwa walaupun hubungan mereka adalah menantu dengan mertua, tapi kasih yang ditunjukkan oleh Naomi kepada menantu-menantunya adalah kasih yang sama yang ia tunjukkan kepada anak-anaknya dulu yang saat itu sudah meninggal. Nah, tadi juga dikatakan bahwa Naomi mengatakan, jangan ikut aku. Memangnya nanti kalian akan seperti apa jadinya masa depan kalian? Masakan kalian seperti aku tidak akan bersuami, apalagi kalian masih muda, ya. Bahkan juga dikatakan tadi, memang kalau mereka ini sama nasibnya, yaitu janda-janda juga, karena Orpa dan juga Rut kehilangan suami-suaminya, yaitu Mahlon dan Kilion. Tetapi lebih nasib buruknya lagi adalah Naomi karena dia kehilangan
suami sekaligus dua putranya. Makanya di ayat 13b dia mengatakan, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ia melihat bahwa memang penderitaannya cukup kompleks, cukup pelik, namun ada hal yang menarik yang akhirnya membuat Naomi dapat bertahan dan tetap merasakan kasih Tuhan. Kita melihat di ayat berikutnya, di ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, dari ayat 14 inilah kita melihat sikap yang berbeda dari kedua menantu. Orpa, dia masih mengingat-ingat pengalaman masa lalu, yaitu di negeri Moab ini, yang lebih memikat hatinya. Waduh, mendingan aku di negeriku sendiri dan bersama dengan keluarga besarku yang lain, ya. Karena memang bagaimanapun juga, walaupun ketika menikahi anak dari Naomi, ia pun juga beralih, mungkin agamanya bukan lagi menyembah ala-ala lain, tetapi mengikuti agama dari Mahlon dan Kilion, yaitu suami-suami mereka, dengan beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Namun sejak suami meninggal, maka dia juga tergiur untuk kembali dengan cara hidup yang lama. Nah, namun berbeda dengan Rut. Rut menunjukkan bahwa ternyata pengalaman hidup selama ini bersama dengan ibu mertuanya dan keluarga besarnya yang merupakan dari pihak sebelah suami, itu membentuk ia menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang baru di sini adalah memiliki iman dan kasih yang luar biasa besar terhadap Allah. Maka dia berkomitmen, dia berjanji untuk tetap setia kepada ibu mertuanya, tetapi juga dia tetap setia kepada mendiang suaminya dengan mengikuti menyembah Allah Israel. Nah, hal ini membuat Rut berbicara atau berjanji, menunjukkan kredonya, pengakuannya. Mari kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat ke-16 dan 17. Itu kredo atau pengakuan yang dikatakan Rut kepada ibu mertuanya. Saya akan baca bagi kita. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi kita melihat janji yang luar biasa yang diberikan oleh Rut kepada ibu mertuanya Naomi. Dan ternyata dari kisah ini pada akhirnya membuat sang ibu mertua yang tadinya sangat merasa terpuruk, waduh nasibku ini sangat buruk sekali, sudah kehilangan suami, kehilangan 2 putra. Namun karena kasih yang ditunjukkan oleh sang mantu, yaitu Rut, akhirnya membuat Naomi memiliki harapan akan masa depan yang cerah. Nah, Bapak Ibu, ada 2 hal makna teologis yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ternyata hubungan kasih sayang antara mertua dan menantu itu sangatlah penting, khususnya di dalam lingkup keluarga Kristen. Memang ada istilah kalau menikah harus melihat bibit bebet bobot, begitu ya. Namun itu adalah istilah duniawi ini, di mana perkawinan acap kali hanya dinilai dari segi untung atau rugi. Apalagi kalau misalnya yang dinikahi adalah merupakan strata sosialnya berbeda, ya. Nah, bahkan di sana mungkin ada tekanan-tekanan psikologis. Nah, namun ternyata belajar dari kisah ini, maka kita belajar untuk mencontoh, menteladani seorang ibu mertua, yaitu Naomi, yang tidak pilih kasih terhadap para menantunya. Nah, yang kedua,
kita juga belajar bahwa ternyata perkawinan adalah sarana kesaksian dan pelayanan. Kita melihat ternyata selama ini mereka berproses, baik Rut maupun juga Orpa ya, tinggal di lingkup keluarga Bethlehem Yehuda, yaitu keluarga Elimelek, Naomi, dan juga para suami mereka, Mahlon dan Kilion. Mereka hidup beribadah kepada Allah Israel, hidup benar, tidak lagi menyembah Allah-Allah lain. Ternyata hal ini benar-benar diilhami oleh seorang yang bernama Rut ini. Bukan masalah suka atau tidak suka untuk mengikut mertua, tetapi ini adalah tentang sikap hati. Memilih untuk menyembah, tetap terus menyembah Allah Israel, atau memilih untuk meninggalkan Allah Israel dan kembali di jalan yang lama, yaitu menyembah Allah-Allah lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sini kita lihat ternyata Rut berani untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan keluarga besarnya, sebab ia tahu bahwa ada masa depan yang lebih cerah, yaitu ketika ia tetap setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati-hati dalam bertindak. Mungkin saja kita digoda, tergiur dengan kebahagiaan-kebahagiaan duniawi, ya, dengan meninggalkan Allah kita. Tetapi lewat bacaan Alkitab ini, kisah Rut dan juga Naomi mengingatkan kepada kita bahwa mungkin juga saat ini sebagai orang Kristen, hidup kita seakan-akan seperti Naomi, ya, banyak sekali penderitaan, banyak sekali pergumulan. Ada sempat seseorang jemaat yang bertanya kepada saya, Ibu Pendeta, mohon pendapat Ibu. Ini ada dua pemuda. Yang pertama, pemuda ini hidupnya kasar, omongannya kasar, dengan orang tua tidak hormat. Tetapi ketika ia berumah tangga ternyata hidupnya nyaman, bahagia. Nah, pemuda yang kedua ini hidupnya dia selalu hormat kepada orang tua. Bahkan ketika orang tuanya sakit dia juga menolong. Tetapi ternyata ketika ia berumah tangga hidupnya seakan-akan drop. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Masa yang baik kemudian hidupnya tidak bahagia, yang jahat malah hidupnya bahagia? Kemudian saya mengatakan, Bapak, menurut saya dari kisah ini Tuhan menguji iman dari kita sekalian. Apakah perlakuan baik yang selama ini yang ia tunjukkan dari pemuda kedua ini kepada orang tuanya itu sungguh-sungguh dari hatinya, atau justru ketika dia melihat, loh, ngapain aku tetap baik, wong aku baik toh hidupku kacau balau, tidak bahagia. Tapi itu temanku yang hidupnya amburadul, tidak hormat kepada orang tua, tidak mengasihi orang tua, tapi hidupnya nyaman saat ini. Nah, mungkin saja kita tergoda untuk tidak lagi memberikan yang terbaik, tidak lagi berbuat baik kepada orang tua dan orang-orang di sekeliling kita, bahkan berubah menjadi sosok seorang yang jahat. Hati-hati. Karena apa? Pada saatnya nanti Tuhan akan datang menjadi Hakim yang agung. Apapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan di dunia ini akan dibuka buku kehidupan. Nah, saatnya tiba nanti, apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Maka tetaplah hidup benar di jalan Tuhan. Apapun yang kita hadapi tetap teguh, karena Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupannya untuk kita sekalian. Dan pelajaran yang terakhir dari kisah ini, kita melihat juga ternyata belajar dari seorang Naomi. Naomi ini adalah orang yang tabah, perempuan yang tabah, walaupun tangan Tuhan masih teracung kepadanya. Naomi tetap teguh beriman walaupun harapannya sedikit goyah. Karena apa? Ada sosok Rut yang membangkitkan harapan Naomi, dan ia tahu bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkannya. Ingat, yakin dan percayalah bahwa di dalam Tuhan ada kasih. Kasih bertumbuh dengan iman lalu membuahkan harapan.
Dari dua kisah perempuan ini, yaitu Ruth dan Naomi, sekarang kita belajar tentang berbagi iman, kasih, dan pengharapan. Derita memang tidak dapat ditolak, tapi jalanilah dengan iman. Persekutuan dengan Tuhan akan menjamin manusia, kita sekalian, untuk tetap teguh. Dengan iman, maka kasih menjadi kekuatan yang menggerakkan harapan. Walaupun rintangan besar kita hadapi, perjalanan panjang, namun biarlah kasih menjadi gaya hidup kita. Seperti saat ini kita mengingat rayakan bulan Pelkes, di mana juga GPIB melalui pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang merangkul di tengah situasi kondisi yang berat saat ini. Karena apa? Melalui kasih sesungguhnya harapan tidak pernah hilang. Mari berbagi kasih supaya kita dapat menghangatkan sekeliling, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, mari kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tanti intinya kami bersyukur kepadamu ya Kristus, Sang
Juru Selamat kami, Tuhan kami yang hidup. Ketika Engkau sendiri yang menguatkan kami sekalian untuk melewati hari-hari kami di tengah-tengah pandemi ini. Dan Engkau juga berbicara kepada kami sekalian lewat kitab Rut pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 14. Kami belajar dari kisah seorang Rut dan Naomi, di mana mereka senantiasa hidup takut akan Engkau. Bahkan kasih dari Rut dapat menumbuhkan harapan akan masa depan dari keterpurukan Naomi yang adalah ibu mertuanya. Ajar kami Tuhan untuk mencontoh meneladani Rut. Biarlah kami menjadi Rut masa kini, sehingga dengan menebarkan kasih semakin banyak orang yang terberkati lewat kehadiran kami. Biarlah hidup kami semakin bercahaya, hidup kami menampakkan kasih-Mu, hidup kami menampakkan citra diri Kristus dimanapun Engkau tempatkan kami. Dan biarlah semakin banyak orang yang terberkati dan juga menyembah memuliakan nama-Mu lewat keberadaan hidup kami masing-masing. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan juga berkenan atas peribadahan yang kami lakukan bersama-sama walaupun lewat live streaming ini. Tuhan juga kiranya memberkati setiap para hamba Tuhan yang membantu dalam pelayanan di saat ini, baik para majelis jemaat yang bertugas, pemain musik, kantoria, petugas multimedia, koster gereja, tenaga admin, dan semua orang yang terlibat dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan yang memperhatikan dan jeripaya mereka tidak sia-sia di depan Tuhan dan mendatangkan segala berkat sukacita. Bahkan Kau mau pakai kami dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu, di waktu-waktu yang akan datang untuk melayani Tuhan dan jemaat dengan segenap hati kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang saat ini melihat tayangan ibadah live streaming ini. Biarlah Tuhan juga memberkati umat kesayangan-Mu dimanapun berada, baik jemaat GPIB Osana Tanjung Uban maupun jemaat dari berbagai GPIB yang lain. Bapak Surgawi, kami juga bermohon kiranya Engkau sendiri yang campur tangan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, sehingga apapun yang kami gumuli, Engkau ada, Engkau beserta, bahkan juga Engkau yang menguatkan kami. Kami tahu bahwa pencobaan yang ada tidak melebihi batas kekuatan kami. Engkau juga menyediakan segala yang terbaik dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya itu. Semua akan indah pada waktunya bersama dengan Engkau. Bapa Surgawi, kami letakkan seluruh perencanaan hidup kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap persiapan-persiapan yang ada dalam rangka memasuki kehidupan kenormalan yang baru ini atau new normal. Kami pihak gereja juga mempersiapkan segala sesuatu. Kiranya Tuhan juga berkenan di dalamnya, dan pada saatnya tiba nanti Tuhan perkenankan kembali kami beribadah di rumah-Mu yang kudus. Namun juga kami memohon jika saatnya nanti tiba, Kau juga tetap memelihara kami Tuhan. Kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, khususnya dari bencana pandemi COVID-19 ini, sehingga umat-Mu sekalian dan kami para pelayan-Mu tetap kuat, sehat menapaki hari-hari kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup mereka, baik mereka yang mengingat rayakan ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun pribadi dalam pekan ini, serta kebaikan-kebaikan yang lain yang Tuhan percayakan
baik pekerjaan, rumah baru, kehadiran buah hati, atau hal-hal yang lain. Biarlah umat Tuhan dapat mengingat bahwa itu semua bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan. Sebab itu mereka tak lupa untuk bersyukur kepadamu. Begitu juga untuk umatmu yang saat ini bergumul, khususnya mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami juga bersyukur Engkau telah memulihkan hamba-Mu Bapak Bawimbang setelah dirawat di Rumah Sakit Busung beberapa waktu yang lalu. Kami bersyukur Engkau boleh memberkati segala pengobatan yang ada dan saat ini sedang dalam pemulihan di rumah. Tuhan juga tetap kuatkan hamba-Mu ini sehingga ia boleh kembali sehat, beraktivitas, memuji memuliakan nama-Mu lewat seluruh keberadaan hidupnya bersama dengan anak-anak terkasih. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang lain yang juga dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah, menyembuhkan, sehingga sakit penyakit yang dialami boleh dilewati dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan lewat keberadaan hidup mereka. Bapak Surgawi, begitu juga dengan pergumulan-pergumulan yang lain yang dimiliki, yang dialami oleh seluruh umat-Mu. Tuhan kiranya juga melihat satu persatu kami, khususnya sektor pelayanan 1 sampai 4. Biarlah Tuhan juga yang kuatkan, serta Tuhan yang juga yang melepaskan kami dari setiap hal pergumulan hidup ini. Bapak Surgawi, ketika saat ini kami bersehati, kami juga tak lupa untuk mendoakan bangsa dan negara kami yang tercinta, Republik Indonesia ini. Dan setiap pemerintah yang ada, Tuhan mau pelihara, berkati, jaga, sertai lindungi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan gereja kami, GPIB khususnya, dalam hal ini juga pimpinan gerejawi kami, yaitu Majelis Sinode ke-20. Tuhan berkati, jaga dan lindungi. Begitu juga dengan setiap PMJ yang ada di lingkup jemaat ini, para majelis jemaat yang bertugas, yang Kau tetapkan. Begitu juga para pelayan dan pengurus pelkat, ke-6 pelkat yang ada, bahkan juga komisi-komisi, panitia-panitia yang ada. Tuhan juga mau berkati, sehingga kami sekalian tetap hidup benar di mata Tuhan dan menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami di dunia ini dengan menyertakan Engkau. Kami memohon ampun atas segala salah dosa kami Tuhan, sehingga kami sekalian dilayakkan untuk menaikkan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mendengarkan Sari Warta hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta dalam rangka bulan Pelkes GPIB 21 Juni 2020. Pertama, Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Rorodia Kusumawati Roni SSI Teol atas pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan juga keluarga. Yang kedua, sesuai dengan himbauan pemerintah serta Majelis Sinode GPIB perihal kegiatan peribadahan di situasi pencegahan pandemi virus COVID-19, maka untuk ibadah keluarga 24 Juni 2020 dan ibadah hari Minggu 28 Juni 2020 akan tetap dilaksanakan seperti biasa di rumah-rumah melalui media online video streaming. Silakan saudara sekalian untuk mengikuti channel YouTube atas nama GPIB Hosana guna mendapatkan siaran setiap peribadahan serta khotbah-khotbah renungan firman Tuhan di GPIB Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, diinformasikan kepada jemaat sekalian untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan dijalankan atau diambil oleh majelis di masing-masing sektor pelayan, atau saudara dapat memberikannya melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini. Untuk perhitungan dan rekap persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini berlaku seterusnya selama pelaksanaan peribadahan melalui media video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut majelis jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh warga jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Demikian Sari Warta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Baik di rumah sekolah
Tuhan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.